Oke, dari Bukit Gunung Kemukus, areal makam Pangeran Samudro, kita kembali lagi di channel Salim Biru Production di jalur jejak ritual. Itu pintu masuknya jauh di sana. Naik dan naik. Ini akhirnya naik yang terakhir, pendopo makam Pangeran Samudro. Papan penunjuk tempat makam Pangeran Samudro, tempat suci pusaka, pagelaran, dan jalurnya naik di sini dari bawah naik. Terus ini adalah tempat untuk para tamu berziarah kalau mau istirahat, naik lagi. Nah, terus ke sini. Inilah jalur menuju makam Pangeran Samudro yang sesungguhnya. Kemudian di sini ada Setinggil, di mana ini menurut sejarahnya pada saat masyarakat memakamkan jenazah Pangeran Samudro, kecapean karena dari bawah naik bukit, berhenti di sini. Secara di sini, maka di sini menjadi petilasan. Tempat ini juga sering diziarahi dari para peziarah yang datang ke makam Pangeran Samudro. Sendiri juga kempis-kempis karena naiknya cukup lumayan tinggi. Nah, terus sanalah makam Pangeran Samudro yang tadi sudah kita liput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan channel kita, dan kali ini setelah tadi dari Sendang Ontrowulan, kita diarahkan sama beliau juru kunci, yaitu untuk ritual mandi dan ritual di dalam tadi yang sudah dipandu sama juru kunci. Sekarang yaitu acara ini kita berziarah di makam Pangeran Samudro. Tapi sebelum kita berziarah, kita akan bertemu dengan Mbah apa Bapak nggih? Saya ini Mbah Hasto Pratomo. Pratomo. Kita akan berbincang tentang sejarah di makam Pangeran Samudro dengan Mbah Hasto Pratomo. Mbah Hasto, nyuwun sewu untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Monggo mirsani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Hasto Pratomo. Saya sebagai juru kunci di makam Pangeran Samudro yang sudah beberapa tahun lamanya aku mengabdi di sinilah. Hampir 33 tahun saya mengabdi jadi juru kunci di makam Pangeran Samudro. Nah, salah jengipun Mbah Hasto. Teman-teman kita, pemirsa daripada channel YouTube kita, itu penasaran kan tentang makam Pangeran Samudro, yang mana terdengar di dunia luar bahwasanya ziarah di Pangeran Samudro ini harus dengan ritual seks yang terkenal. Nah, kita di sini akan bertemu langsung dan menanyakan perihal itu, benar apa tidak bahwa di sini kalau mau ritual itu harus melakukan hubungan intim dengan yang bukan pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah di sini itu adalah tempat persucian? Monggo Mas. Ya, kalau ada orang yang meyakini bahwa ziarah di makam Pangeran Samudro itu katanya harus membawa pasangan, bukan mukanya, itu salah besar.
salah besar itu. Salah besar. Itu tidak benar ya. Yang benar adalah sini tempat ziarah. Tujuan kita ke makam Pangeran Samudro itu hanya mendoakan Pangeran Samudro supaya kita dapat barokahnya dari sini dan apa yang kita inginkan itu terkabul, dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang sebenarnya. Dan sejarah Pangeran Samudro saya mau memberikan sekilas saja ya, sedikit. Sejarah Pangeran Samudro itu putra dari Majapahit. Setelah Majapahit teruntuh, Pangeran Samudro diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Raden Patah itu. Waktu Majapahit teruntuh, Pangeran Samudro masih kecil. Terus diboyong ke Demak Bintoro sama Raden Patah, terus diserahkan sama Sunan Kalijaga untuk dididik secara agama Islam. Jadi dia sudah sampai sekarang dia itu agamanya Islam. Ya, sudah menguasai masalah intisari agama Islam. Ya itu dulunya bukan Pangeran Samudro namanya. Waktu itu masih Raden Jadut. Setelah dia nama aslinya Raden Jadut. Ya. Itu yang saya keturunan dari siapa? Keturunan dari Brawijaya. Brawijaya itu. Tapi sudah Islam. Sudah Islam. Oh, Karena sudah dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Setelah dewasa, dia sudah menguasai agama Islam, terus diutus sama Raden Patah untuk menyiarkan agama Islam di pesisir utara sampai pesisir selatan. Makanya dia dapat gelar Pangeran Samudro itu kan karena dia itu menyiarkan agama dari pantai utara atau pantai selatan. Setelah itu terus dia lewat daerah jalur sini sambil menyiarkan agama Islam menuju ke Gunung Lawu, terus untuk bertemu dengan kakaknya yang bernama Ki Ageng Gugur. Waktu Majapahit teruntuh, semua punggawa kerajaan kan pada buyar. Semuanya ada yang di Kawangmangu, ada yang di Gunung Lawu, ada yang di Tuban, ada yang di Ponorogo, ada di semuanya itu. Pangeran Raden Patah kan ingin menyatukan saudara-saudaranya yang pada waktu itu buyar untuk diajak mendirikan kerajaan di Demak Bintoro dengan aliran agama Islam, bekerjasama dengan Wali Songo. Setelah perjalanan sini terus dia menuju ke Gunung Lawu, bertemu kakaknya sendiri Ki Ageng Gugur. Terus dia itu belajar kanuragan, kadigdayan, karena Pak Ki Ageng Gugur itu termasuk orang yang digdoyo, orang sakti dulunya. Dia berguru lah istilahnya supaya dia sakti seperti Ki Ageng Gugur. Setelah selesai dia langsung sambil berjalan menuju pulang ke Demak, jalurnya lewat daerah sini sambil menyiarkan agama Islam. Setelah sampai ke Tenggemolong itu dia terus sampai ke mana itu Ndoyong, dia Sentoyonga, sakit, terus dia tuh mampir sebentar disinggah di dusun dulunya belum ada namanya. Dusun itu disinggah sekarang dinamakan Dusun Modro. Terus sampai situ terus langsung berjalan ke utara, terus langsung ke belok ke selatan, terus sejenak di sini di Kedung, di namanya Kedung Uter katanya itu berguru di sini karena sudah dia muter kelihatannya pusing, terus dinamakan dusun ini Kedung Uter. Terus jalan mau melanjutkan perjalanan lagi mau ke Demak Bintoro, terus kembaro nggak kuat. Nah dia sudah sakitnya sudah nggak kuat, terus dia pada apa namanya itu mungkin karena sudah takdirnya dibunuh sama yang kuasa, terus dia sampai di Jombang namanya orang pada nangis garong-garong, terus dinamakan Dusun Baro. Terus langsung karena Pangeran Samudro itu keturunan raja, masyarakat setempat ini mempunyai inisiatif dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Satu-satunya tempat
yang paling tinggi hanya di sini. Dulunya nggak ada namanya, Oh. hanya bukit biasa Tegalan aja. Begini. Ya. Terus dimakamkan sampai di sini, terus dia singgah sebentar di situ. Apa yang bawa jenazah kan nggak kuat, transit di situ tuh yang dipagerin tuh, sampai sekarang dikeramatkan itu, sampai ke atas sampai sini terus. Namanya apa bayangkan dikeramatkan? Enggak, nama kandang. Oh kandang. Iya, karena dulunya namanya kandang. Terus sekarang sampai sekarang dikeramatkan pada orang Pedal. Di situ. Ya tadi atas namakan Pangeran Samudro Jilka. Terus sampai ke atas ini, terus karena dipendem di sini. Nah, terus dusun ini dulunya kan nggak punya nama. Terus dinamakan Desa Pendem. Oh, jadi di sini itu namanya Desa Pendem. Desa Pendem nih. Kok lah kalau yang kemukusnya Lah, nanti itu dulu. monggo Mbak. Nah, kelanjutannya terus saja sampai sini, udah dimakamkan di sini, dipendem di sini, terus dinamakan Desa Pendem. Terus pengawalnya itu pulang ke Demam Binoro, matur sama Raden Pata bahwa Pangeran Samudro itu meninggal di dusun Pendem sini. Setelah itu pengasuhnya yang namanya dulunya ibu tirinya yang ngasuh dari kecil, terus dia mendengar bahwa Pangeran Samudro meninggal dunia di sini. Bisa nggak bisa ibu Ontrowulan tuh minta diantarkan ke sini. Diantarkan sampai sini, ibu Ontrowulan terus sungkem di makamnya Pangeran Samudro sini sampai nggak mau pulang sampai beberapa hari. Dia sampai berikrar. Pokoknya saya ingin menyatu dengan jasadnya Pangeran Samudro. Terus dia langsung turun karena di sini beberapa hari nggak mandi, terus turun ke bawah situ. Nah, turun ke bawah itu dulunya hanya belik, hanya sumur kecil aja. Sumber air lah, satu-satunya sumber di daerah sini dulunya di situ. Terus di situ dia cuci muka, terus mandi basah. Setelah itu terus dia bersabda bahwa sendang ini, sumur ini akan ramainya zaman akan saya namakan Sendang Ontrowulan. Yang tadi kita kunjungi teman-teman. Nah, terus sudah mandi langsung naik ke atas lagi ke sini. Terus rambutnya karena basah kibasan waktu dulu kan di sini kan ada kembang-kembang terate lah istilahnya waktu istri raja-raja dulunya kibas terure lah bunga-bunga yang di sini konon tumbuh pohon nogosari. Nih ada pohon nogosari di sini nih ya. Pohon nogosari Pak. Soalnya malah baru dengerin. Nanti bisa diliput biar tinggal satu karena tinggal satu pohon aja. Karena punah ya. Terus dia langsung aja naik lagi sini lagi sungkem, nggak mau dia nggak mau pulang, pokoknya saya ingin menyatu dengan jasadnya Pangeran Samudro. Lantas sama kelamaan dia langsung hilang secara gaib. Istilahnya kalau orang Jawa mokso, kalau orang Sunda namanya tilem. Mokso hilang secara, makanya kita anjurkan peziarah di makam Pangeran Samudro itu mengirimkan doa dikhususkan sama Pangeran Samudro dan Ibu Ontrowulan. Kalau ditanyai mana makam Ibu Ontrowulan, nggak ada makam Ibu Ontrowulan di sini. Karena mokso di sini sekalian dikirimi doa sekalian. Jadi bukan menjadi apa bukan dimakan jadi satu bukan. Nah, kalau di luar-luar itu memang istilahnya populernya itu dimakamkan menjadi satu. Makanya kita ini meluruskan sejarah biar nggak orang tersesat. Biar tahu. Masa kalau orang Islam kan nggak bisa. Satu lubang dua orang laki-laki dan perempuan kan nggak boleh. Makanya kita luruskan biar tahu tujuannya apa kok dikirimi doa sekalian itu. Karena moksanya di sini, hilang secara gaibnya di sini. Nah, terus lama kelamaan, loh kenapa bukit ini kok dinamakan Kemukus? Ya. Itu ada ceritanya yang luar biasa. Ya, waktu musim kemarau, waktu pagi itu, wah luar biasa keajaiban yang luar biasa. Di atas makamnya Pangeran Samudro mengeluarkan kayak embun, kayak berbentuk kukus, berbentuk kerucut gitu ya. Terus tiap pagi tuh, sampai-sampai masyarakat di daerah sini tuh gumun istilahnya.
Ginawa. Terus masyarakat di sini mempunyai inisiatif lantas dinamakan Gunung Kemukus. Nah, itu asal usulnya. Karena menyerupai Kukusan. Jadi Pak Nun Sewu isu berkembang di masyarakat ini Pak ya. Pakai ritual itu tadi yang Pakai gesek-gesek. Gesek-gesek bahasanya aja Pak. Iya. Itu kan tidak betul Pak. Ya. Yang betul itu adalah ya doa Betul. kepada Allah Taala. Jadi mungkin Bapak yang di informasi masyarakat itu hanya untuk menarik masyarakat supaya tertarik ke sini, sana tempatnya untuk orang mencari pesugihan Dengan cara yang dengan enak. cara ritual, yakni ya berubah badan dengan orang lain bukan Ya. ini Pak ya. Ya. Jadi tujuan dia itu hanya untuk meramaikan ke pencari supaya mereka itu biar tertarik gitu Pak ya. Ya. Ternyata ini kan setelah saya mendengarkan penderingan kan tidak benar semua. Ya. Di sini ya ziarah sesuai dengan syariat dengan Agama keyakinan Islam. masing-masing, minta pada Allah Subhanahu wa taala Taala. dengan lantaran jadi di Pangeran Pangeran Samudra. Samudra. Makanya saya ingin ini saya lanjutkan, ingin menjelaskan kenapa kok terjadi disalahkaprakan seperti ziarah di sini harus bawa pasangan, harus berbuat asusila di sini. Nah, ini saya jelaskan biar tidak tersesat para pengunjung di Gunung Kempos. Dulunya, waktu dulu mbah-mbah saya itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal yang ziarah di sini orang dari Jawa Barat. Ya. Dengan cara bahasa Jawa memberi saran kepada pengunjung. Le anak putuku kabeh wae, kowe yen arep ziarah ning makame Pangeran Samudra, kuwi kaya to kowe mara menyang demenanmu. Oh, Mara menang demenanmu. Nggih. Saiki jare mara ning pacarmu. Nggih. Mbok arep udan angin, mbok arep gluthung, arep ora bakal wegah. Tujuane Mbah kula kan ngoten iki. Nggih, Ning nggih. salah kaprah ditangkap sama orang yang tidak memahami Sama bahasa Jawa. demenannya. Bahwa dia datang di sini katanya harus sama demenannya. Garis besar teman-teman ini seperti ini ya kita jelaskan. Karena mungkin kalau orang Jawa paham banget arti demenan. Tapi kalau orang luar demenan itu di sini garis bawahnya itu kalau Selingkuhan. istilahnya selingkuhan. Lah, tapi itu beda-beda daerah, beda arti. Kalau di Jawa demenan itu yaitu kesenangannya. Itu kan senang. Istilahnya kesenangan hati kita, gitu. Bukan berarti itu kesenangan itu berupa cewek ataupun perselingkuhan itu tidak. Nah, di sini disalahartikan. Jadi kalau ke sini harus bawa selingkuhan atau demenannya itu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu langsung dengan Pak Harto itu dijelaskan apa toh makna sebenarnya ziarah itu ke Pangeran Samudra biar kita itu tidak musyrik, syirik dan melanggar aturan daripada agama kita. Di agama manapun tidak dibenarkan yang namanya perselingkuhan, apalagi pesugihan. Dan kalau teman-teman memang kepingin mencari rezeki yang lebih besar, bisa datang ke sini. Tapi mintanya satu sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala melalui lantaran dari Pangeran Samudra. Dan nanti kita akan dibimbing sama Mbak Harto dan teman-teman. Ya, Mbak. betul. Nggih. Monggo Mbak dilanjut Mbak kalau masih Iya, ada. makanya saya pesan sama para peziarah, para pengunjung, ya kalau ziarah di makam Pangeran Samudra tidak ada alasannya harus syaratnya harus bawa pasangan, berbuat selingkuh itu tidak ada. Itu hanya disalahgunakan karena salah pengertian, salah persepsi. Makanya kalau belum paham bisa nemui aku di Langsung datang ke tempat saya. Kalau lewat HP bisa juga. Bisa. Saya jelaskan. Nanti minta Nomor di nomor channel saya saya. itu 081 329 346 Catat. 611. Catat teman-teman. Nah, ini bagi para peziarah ke Pangeran Samudra biar jelas bisa menghubungi saya
nanti kita kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya biar tidak tersesat. Jalan. Dan yang pasti teman-teman, kalau kita itu yakin dengan segala sesuatu, kalian ada masalah, ada kesulitan keuangan atau problem hidup, mendekatlah dengan ulama atau kiai. Lah, ataupun dengan yang sudah meninggal yang dulunya itu juga sebagai ulama atau yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah. Dan Pangeran Samudra kan juga termasuk waliullah. Ya. Berdoalah di situ, insya Allah apa yang kalian inginkan atau yang kalian hajatkan dengan ketulusan hati, insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah pasti ada yang menuntun. Iya, siap, saya sebagai juru kunci di makam Pangeran Samudra siap memandunya dengan agama Islam. Begitu teman-teman, setelah ini kita akan berdoa bersama, dituntun sama Mbak Hasto juga. Dan kiranya percakapan atau penjelasan dari Mbak Hasto saya rasa cukup. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, di lain tempat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di jalan yang benar, yaitu di jalan Tuhan, di jalan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mbak Hasto yang membimbing kita tadi. Oke, pantengi terus channel Salim Biru Production di jejak leluhur makam Pangeran Samudra Sragen, Jawa Tengah. See you, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe gratis.